Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi di channelnya Babe Hen Butsam. Pada saat video yang kemarin, Babe Hen sudah membahas tentang ciri-ciri burung mabung dan juga bagaimana cara membuat burung itu bisa mabung secara sempurna. Nah, di video kali ini, Babe Hen akan membahas bagaimana caranya atau perawatan burung beranjangan pasca mabung. Kita akan bahas secara detail di channel Babe Hen, channel yang membahas tentang burung kicau mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung juara. Oke, Bolo. Saat ini Babe Hen akan membahas tentang burung pasca mabung. Apa saja yang perlu kita perhatikan dan apa yang perlu kita lakukan di saat burung itu sudah mulai selesai mabungnya. Burung yang mutasi, setelah selesai mutasinya, maka yang kita lakukan adalah yang pertama, jangan dijemur dulu. Nah, itu yang pertama. Kenapa? Karena ketika burung yang baru saja ganti bulu dengan bulu yang muda, maka ketika kita jemur, bulu dari burung itu ada kemungkinan akan menjadi keriting. Sehingga nanti pada saat kemudian dia itu menjadi bulu tua, tampilannya juga kurang bagus, Bolo. Jadi bulunya pada keriting-keriting. Yang kedua, ketika bulu masih muda, kemudian kita jemur itu burung, dikhawatirkan si bulu yang harusnya masih bisa tumbuh, itu tumbuhnya berhenti karena terkena panas dan akhirnya tidak tumbuh lagi. Ya otomatis si bulu itu nanti tidak pol tumbuhnya, tidak maksimal tumbuhnya. Yang terjadi adalah bisa ekornya juga pendek atau kemudian bulu sayapnya itu tidak rata secara beraturan karena mungkin masih ada yang belum tumbuh maksimal, tapi sudah kita jemur. Terus bagaimana merawatnya? Selain kita tidak jemur, yang kedua, boleh dimandikan, tetapi tidak boleh dijemur. Dan mandi pun juga tidak kemudian kita mandikan setiap hari, Bolo. Boleh sesekali mandi, misalnya 1 minggu sekali, atau 1 minggu 2 kali. Itu pun hanya dengan semprot embun yang tidak kemudian sampai basah kuyup. Yang ketiga, yang harus kita perhatikan adalah nutrisi pakannya. Jadi, pakan yang kita berikan kepada burung yang selesai mabung dan dia mulai menumbuhkan bulunya, itu kita kasih ekstra puding yang lebih. Semisal biasanya, kemarin Babe Hen juga sudah jelaskan bahwa kalau misalnya hariannya dikasih 5, maka pada saat dia mulai menumbuhkan bulu atau dokor, kita beri 2 kali lipatnya. Atau mungkin 3 kali lipatnya, tidak ada masalah. Intinya kita jor. Untuk apa tujuannya? Untuk supaya si burung tersebut bisa menumbuhkan bulunya secara maksimal. Artinya, nutrisi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan bulu itu terpenuhi. Jadi, bulu yang akan ditumbuhkan itu betul-betul bisa tumbuh secara sempurna. Perawatan yang selanjutnya, fase pada saat bulu burung itu mulai dokor, itu adalah fase di mana ditunggu-tunggu oleh terutama para pemain gantangan, Bolo. Para pemain gantangan itu akan menunggu fase mabung ini sampai dokor ini tadi, sampai nanti sempurna, itu untuk menambah materi kicaunya. Dengan cara apa? Dengan cara dimasterin, Bolo. Nah, saat mabung ini adalah saat di mana para pemain gantangan itu memasteri burung
burung kesayangannya dengan harapan materinya bisa tambah dan bunyinya, powernya, staminanya bisa lebih. Bagaimana cara memasterinya? Ya, mungkin Mbak Behen akan bahas sekilas saja di sini, karena di video yang akan datang mungkin Mbak Behen akan kita bahas secara detail masterin yang bagus seperti apa. Masterin burung itu bisa dengan dua cara atau kolaborasi dari dua cara tersebut. Ada bolo-bolo yang memang menggunakan MP3, suara-suara burung-burung masteran, kemudian menggunakan MP3, dipanjer MP3-nya, ya tentunya tidak dengan volume yang besar, tapi dengan volume yang kira-kira bisa masuk dan enak didengar. Karena kalau terlalu besar pun juga mungkin burung tidak akan bisa merekam, gitu. Yang kedua, dengan burung-burung hidup atau burung master yang memang kita pelihara. Banyak burung master. Kalau untuk burung kicau, teman-teman mungkin bolo-bolo juga sudah paham apa saja burung master itu ya. Ada cililin, ada serindet, ada cungkok, ada ciblek, ada perenjak, kenari, dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadikan masteran menambah materi. Karena fase bodol atau fase mabung ini, itu menjadi satu momen yang betul-betul digunakan secara maksimal untuk para pemain gantangan khususnya. Selanjutnya, ini digunakan untuk burung yang memang sudah mutasi. Ya toh, mutasi dari 0 sampai ke bulu remaja. Artinya belum pernah, baru pastol, kalau orang bilang pastol, lepas trotol. Supaya apa? Materinya juga bagus. Dan pakan-pakan ekstra poding yang kita sampaikan jor itu digunakan untuk apa? Untuk staminanya, selain untuk menumbuhkan bulunya, itu juga digunakan untuk stamina fitnya. Dengan harapan pada saat dia selesai mabungnya, burung akan langsung bunyi. Karena birahinya juga stabil. Nah, setelah kemudian burung yang tadinya mutasi itu tadi, berganti bulu itu tadi, sempurna pergantian bulunya, dan bulunya sudah merangkak menjadi kering atau sudah sempurna dewasa, si bulu burung ini, baru kita mulai setting. Berapa ekstra foodingnya, pagi berapa, sore berapa, kemudian jemurnya berapa. Nah, itu baru kita setting di saat si burung itu sudah betul-betul sempurna dan bulu itu sudah betul-betul kering atau bulu-bulu itu sudah betul-betul bulu dewasa, tidak menjadi bulu yang masih terlihat basah. Itu untuk burung yang mutasi. Kemudian bagaimana burung yang sudah pastol kemudian dia mulai mabung? Prinsipnya sama, prinsipnya sama. Tetap tidak, jangan sampai kita jemur dulu. Kerodong full tetap. Diangin-anginkan boleh. Kalau misalnya dia sudah dokor, itu diangin-anginkan boleh. Tapi jangan kena panas. Materi masteran terus. Ekstra puding hajar terus. Maksimal. Cuman perbedaannya nanti, pada saat burung sudah mulai sempurna, itu ekstra pudingnya sudah mulai kita setting pelan-pelan secara pasti. Misalnya kita coba dengan jangkrik 5 ekor pagi, sore 5 ekor. Intinya tetap jangan dijemur dulu, jangan ditrekkan dulu di saat bulu masih muda. Jangan ditrekkan, maksudnya ditarungkan ya, ditemukan dengan burung yang lain. Supaya apa? Supaya dia tetap akan menyimpan emosi dan birahinya sampai pada saat tertentu, waktu yang sudah ditentukan, dia sudah siap untuk bertarung. Nah, beranjangan itu bisa kita kolonikan atau kita cas, bahasanya begini. Kita kolonikan, kita cas. Kalau bulu itu sudah betul-betul sempurna.
sudah masuk ke bulu tua, anggaplah begitu. Bulu yang sudah kering, maksudnya gitu. Bulu yang sudah kering. Karena kalau masih basah pun, kita khawatir nanti si mental burung itu tadi bisa ngedrop loh. Nah, settingan-settingan seperti ini nanti itu tergantung bagaimana kita atau kebiasaan kita memberikan kepada si burung. Karena settingan untuk lomba itu setiap perawat berbeda. Setiap perawat akan memperlakukan burungnya berbeda-beda. Karena setiap burung pun juga karakternya berbeda-beda. Jadi tidak mesti satu burung A dengan burung B itu perlakuannya sama. Tidak mesti, belum. Tergantung dari awalnya seperti apa. Kemarin pun juga sudah Mbak Behen sampaikan bahwa untuk peternak pun itu juga menjadi satu penentu yang penting merawat burung di saat mabung. Supaya apa? Satu, menumbuhkan, kalau betina, itu menumbuhkan uritan secara maksimal. Sehingga si burung bisa bertelur dengan maksimal. Kan kadang ada burung hanya bertelur 1 butir, atau mungkin hanya 2 butir, atau bahkan ada yang 3-4 butir. Mungkin ada yang 5 butir mungkin. Itu karena apa? Karena perawatan pada saat mabung, dia maksimal dulu. Sehingga uritan yang terbentuk di saat mabung pada saat dia beristirahat, fase istirahat itu tadi, dia pembentukannya secara sempurna. Begitupun juga untuk burung yang jantan. Ketika kita merawat dengan tepat burung yang sedang mabung untuk jantan, maka dimungkinkan setiap si jantan ngawin besok dengan harapan fertilnya itu maksimal. Sehingga telur-telur yang nanti dibuahi sama jantannya itu juga maksimal. Kalau memang kadang ada teman-teman atau bolo-bolo yang kemudian ngejar produksi untuk para peternak, padahal dia sudah mulai fasenya mabung tapi masih digenjot, itu mengurangi produktivitas, bro. Nah, fase mabunglah membuat refresh kembali supaya produktivitas si burung itu bisa maksimal kembali, bisa sempurna kembali, sehingga bisa menelurkan telur yang bagus, mengisi telur dengan fertil yang bagus, dan menghasilkan anak-anak yang sehat. Itu yang bisa disampaikan saat ini, bolo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bolo-bolo kicau mania. Dan mohon saran dan masukan dari para suhu, para master. Silakan masukannya di komen-komen untuk berbagi ilmu, biar kami tambah ilmunya. Kita akan bahas video-video selanjutnya tentang bagaimana burung-burung kicau itu setelah settingan mabung ini selesai, bagaimana kita cara menaikkan, menurunkan birahi, menaikkan, menurunkan emosi, dan sebagainya. Gitu dulu, bolo. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, satu hobi. Kicau mania, berkah untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.